Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberi keselamatan, kedamaian, kenyamanan, tenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita juga bersyukur ya, di sini tidak ada bencana. Dan tadi siang ada peristiwa di Cianjur di mana ada gempa dan juga ada korban. Itu suatu peringatan dari Allah. Jadi tadi memang adik saya juga sempat panik karena Clara itu pas di Cianjur untuk kalau mahasiswa itu praktek apa enggak tahu saya. Iya. Jadi menghubungi lantas dihubungi enggak bisa, jadi kan panik. Tapi alhamdulillah sore sudah menghubungi, dah baik, enggak apa-apa. Kita doa saja. Ini yang gambar lampu dipijet bisa, Mas? Yang gambar itu loh, atas pojok, yang lampu yang gambar kuning kok hijau nih? Mas Heru ngerti kok. Sing zret gitu loh. Makasih. Tendra nyulapi. Ya, ini peristiwa gempa itu ya memang tidak bisa diprediksi. Namun kita yang sudah tahu petunjuknya, ya kita ambil pelajaran. Ya, barangkali Allah itu memperingatkan. Sebenarnya Allah itu tidak mengazab, hanya memperingatkan supaya yang diperingatkan itu lebih baik. Intinya di situ sebetulnya. Jadi memang ya sanksi memang ada dari Allah, semua ada program ya. Dan itu ya peringatan untuk anak cucu kita kalau bikin rumah itu yang anti gempa, mestinya begitu. Maksudnya pakai cakar ayam atau apa yang istilahnya betul-betul anti gempa. Ini membuat manusia supaya ilmunya itu berkembang, ya gitu. Tapi ya kebanyakan manusia memang seperti kemarin di dalam surat Yunus ayat 12 itu ya, kalau lagi susah dan musibah ya berdoa. Tapi kalau sudah hilang susahnya, seakan-akan dia tidak berdoa. Nah, pada malam hari ini tema kita sesuai undangan di grup ya, terbang ke dalam. Ya, membuat sebab baik supaya akibat baik. Topiknya memang agak berbeda ya. Biasanya kalau pengajian lain itu biasanya kan jalan ke surga atau pahala apa gitu kan. Untuk kita ya, topiknya memang agak beda. Seperti di YouTube-nya itu kan mendaki ke dalam, memaafkan diri sendiri, gagahkan jiwa. Jadi ya meniti ke dalam diri misalnya gitu. Itu semua memang fokus kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, dalam surat 18 ayat 84 85 itu kan mingkuli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Sababa itu kalau diterjemahkan di Depak diartikan jalan, tapi sababa itu sebenarnya artinya sebab akibat atau hukum kausalitas.
dari setiap sesuatu itu ada sebab akibat, maka ya ikutilah sebab akibat. Ya. Kalau kita hari ini fokus ya pada saat ini di sini sekarang fokus berbuat baik, selanjutnya ya otomatis akibatnya itu baik. Maka sering saya sampaikan kalau Bapak Ibu hari ini panen mangga itu dulu ya, mungkin pernah membuang biji mangga ke kebun, walaupun tidak, sudah lupa kan begitu. Pas buangnya biji itu lupa. Nah, oleh karena itu kalau orang yang sudah mendapat pencerahan, mungkin berbuat baiknya dulu udah banyak, sekarang itu sudah panen, yaitu mungkin kita berbuat baik yang dulu itu kita lupa tapi sudah panen baik itu ya sudah mendapatkan pencerahan, tentraman. Jadi cirinya memang ya itu kebetulan yang tidak kebetulan, biasanya gitu ya. Ya kebetulan yang tidak kebetulan itu kan Allah berjanji kalau orang mukmin itu pasti diselamatkan, misalnya ditolong. Ya, innalan suru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa ya umul asyad, kan begitu. Dalam surat 50 ayat 41. Jadi Allah akan menolong Rasul dan orang yang beriman pada saat ini dan nanti di hari kesaksian. Jadi kalau orang beriman itu pasti ditolong, maka qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang mukmin. Kalau merasa mukmin tapi kurang bahagia itu ya perlu dicari, mungkin meniti ke dalam dirinya ya, ke dalamnya itu kurang. Kalau orang mukmin itu diundang-undang wong iya bahagia kok, damai kok. Dimarahi orang itu ya damai, yang marah kan sana. Kalau kita tidak marah kan tidak apa-apa, kan begitu. Misalnya demikian ya. Jadi kita berbuat sebab yang baik supaya berakibat baik. Maka istilah terbang itu kan ke atas ya. Kalau kita di atas itu bisa melihat yang bawah ya, seperti kita di puncak gunung gimana itu bisa melihat yang di bawah itu indah sekali. Dan terbang itu kalau di negara kita itu kan punya burung Garuda, itu simbolik. Sebenarnya burung Garuda yang asli itu mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu, tapi itu simbolik. Punya sayap, kemudian terbang ke sana, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Itu maksudnya memang terbang yang tinggi itu sebagai simbolik bahwa kita sebagai makhluk rohani kita harus terbang yang tinggi. Nah, terbangnya itu bukan jasmani kita naik jet atau naik pesawat ke atas, tapi jiwa atau rohani di dalam ini adalah yang kita tinggikan. Caranya meninggikan yaitu berbuat fokus saat ini di sini sekarang adalah baik supaya nanti yang akhirnya itu berakibat baik. Sebelum kita fokus ke topik ya, kita sebagai prolog ya, bahwa kita mengenal petunjuk kita ya. Di dalam surat Furqan itu kan ada jihad atau berjuang yang paling akbar itu adalah dengan Al-Quran, kan begitu. Ya, melestarikan, mempelajari, membumikan ya, kemudian mengajarkan dan sebagainya. Maka dalam sejarah pun Nabi juga mengatakan khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan memberikan pelajaran, mengajarkannya. Jadi kalau mau jadi orang baik, ya belajar Quran kemudian mengajarkan minimal kepada anak-anak kita. Dan Al-Quran itu asli ya. Kalau kita melihat susunannya, kemudian ayatnya, bahasanya, bahkan di sini ya para ahli sudah mempelajari ya susunan mushaf kitab Al-Quran, kitab mulia itu ya tidak mengikuti urutan wahyu. Ya, mengapa demikian?
karena ya itu disusun dengan cara yang unik di luar imajinasi manusia. Maka kitab mulia itu istilahnya berpasangan sempurna, terdiri dari 57 surat homogen dan 57 surat heterogen. Ya, disusun sedemikian rupa berdasarkan kombinasi nomor surat dan jumlah ayat. Luar biasa. Mari kita lihat. Nah, ini. Luar biasa kalau saya melihat ini ya. Al-Quran itu yang 57 surat itu homogen. Homogen itu maksudnya apa? Nomor suratnya genap, jumlah ayatnya genap. Atau nomor surat ganjil, jumlah ayatnya ganjil. Ya. Karena Quran itu kan 114 surat, kalau dibagi dua kan 57. Yang separuhnya surat 57 surat ini surat heterogen. Nomor surat genap, jumlah ayat ganjil, atau nomor surat ganjil, jumlah ayat genap. Nah, jadi kalau dihitung ini tepat sekali. Kok iso pas? Ya ini memang menandakan dari Allah. Misalnya surat Al-Fatihah itu nomor 1, jumlah ayatnya 7, ganjil ya. Berarti ya ini masuk yang heterogen. Kemudian Al-Baqarah ya, surat nomor 2, jumlah ayatnya 286, genap ya. Berarti masuk yang homogen. Ali Imran suratnya nomor 3, jumlah ayatnya 200. Nah, berarti genap ganjil. Nah, genap ganjil itu masuk yang heterogen ya. Nah, itu jadi itu kalau di 114 dengan koreksi dipahami ternyata separuh, luar biasa ya. Ini memang bikinan Allah yang sangat menakjubkan. Jadi susunan nomor surat dan ayatnya sudah apa itu amazing, sudah luar biasa. Tadi ayat yang saya baca tadi kan inna makanna lahu fil ardi ya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguhnya kami tempatkan untuknya manusia ini di bumi ini dan kami berikan padanya dari tiap sesuatu sababa. Tadi saya gambarkan kalau di tempat itu jalan sababa, tapi sababa itu dengan hukum sebab akibat tadi. Maka kita bikin akibat yang baik ya, supaya bikin sebab yang baik supaya akibatnya baik. Lantas ayat selanjutnya ini fi'il madhi ya, itiba fa'abba'a, maka ikutilah sababa tadi, sebab akibat tadi, ikuti. Kalau ingin jannah ya takwa, amal baik, itu program Allah, tidak bisa dibantah lagi ya. Itu namanya program-program Allah itu sudah berlaku di semesta ini. Semesta ini kecerdasannya tanpa batas. Nah, maka fokus kita di sini saat ini di sini. Nah, kenapa orang yang saat ini di sini ini lupa dengan dirinya ya? Padahal waktu di ketuban ibu kan alastu birobikum, apakah aku Rabbmu? Jawabnya kan qalu bala syahidna, kan begitu ya. Surat Al-A'raf ayat 179 itu yang sering kita baca. Nah, tapi sekarang banyak yang lupa. Itu maksudnya memang Allah itu memberikan kesempatan pada kita supaya kita fokus saat ini di sini sekarang ya. Maka biasanya orang itu kan memikir apa ya, sedih karena apa? Karena memikir masa lampau. Masa lampau, wah aku ndepen kok orang ini ya. Apalagi yang rumah tangganya kurang bagus, wah aku ndepen jano arep entuk kae. Kasih do misalnya gitu. Ini kan ya itu akhirnya ya. Saat dulu kok ditolak, saya ya menolak misalnya gitu. Itu sebabnya apa? Tidak usah ke sana, ya fokus saat ini sekarang. Atau orang khawatir, itu karena apa? Hidupnya, pikirannya itu di masa yang akan datang. Wah anakku piye,
sekolah piye, anune piye kan. Aku sok benek tua piye itu mesti khawatir. Maka kita disuruh fokus di sini saat ini di sini sekarang berbuat baik apa yang Allah miliki, apakah yang Allah berikan kepada kita saat ini. Itulah tuntunan dalam kita berjin itu. Ya. Kita lanjut di sini surat 13 ayat 11 ya. Ini ayatnya panjang ya. Lahu ya muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran ya, di muka dan di belakangnya ya. Apa? Menjaga atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum atau akibat tadi sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, ini sampai sini terjemahnya ini ya. Kemudian ini terjemahnya belum ada karena fokusnya tadi sebab akibat tadi. Nah, Bapak yang saya hormati, ya, malaikat ya, mana tadi? Ini sebenarnya kan tidak ada malaikatnya, tapi ini harusnya dikurung. Tapi sebenarnya bagi manusia ini ada molekul-molekul atau program Allah ya, yang bisa merekam dirinya. Namanya Kitabul Marqum itu ya, dalam surat 83. Nah kita memang supaya ngerti kitab sejati kita ya. Nanti terjemahan yang ini dibaca sendiri ya. Wa idza aradallahu biqaumin syu'an fala maradalahu dan seterusnya itu ya. Nah, yang intinya ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu tidak merubah suatu kaum itu ya sama saja, kita termasuk kaum, komunitas ataupun pribadi ya. Sehingga kita merubah diri kita sendiri. Kalau kita dalam kegelapan ya kita rubah ke pencerahan. Kalau kita dalam alam yang rendah ya kita rubah ke alam yang tinggi. Allah itu hanya fasilitator, sudah memberi fasilitas ya. Kita disuruh milih. Maka ayat yang lain la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, surat Al-Baqarah 256. Kalau di dalam surat Al-Kahfi ayat 18 ayatnya 29 itu malah kalau kamu mau beriman berimanlah, kalau kafir kafirlah. Mau terbuka qalbumu silahkan, mau tertutup qalbumu silahkan. Tapi bagi orang yang zalim ya, itu diberi penderitaan. Kalau di nar dalam api ya. Kalau minta minum diberi air minum yang panas yang bisa melebur wajah, kan begitu surat Kahfi itu. Suruh milih. Jadi Allah tidak memberikan kamu tak masukkan nar atau jannah gitu. Maka yang bisa merubah gini, Allah sudah memberikan fasilitas pada kita, pikiran ya yang sempurna, jasmani yang sempurna, jiwa yang sempurna, dan ruh itu harus kita maksimalkan supaya tubuh ini bisa mengantarkan sang jiwa yang ada di dalam diri kita ini, sejati ini, kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Nah, kita harus merubah, artinya ke pencerahan. Jadi kalau sudah ya mendapat pencerahan itu ya istilahnya ya punya ketenangan kan begitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut dulu ya. Di surat 7 ayat 10 ya. Walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisya qalila ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di planet bumi dan kami jadikan untukmu di dalamnya kebutuhan hidup. Sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi di dalam bumi ini isinya memang untuk manusia kita semua ya.
kan waja'alna lakum fiha ma'ayisha, untuk kehidupan. Ya. Sebenarnya manusia itu kalau kebutuhannya itu siapapun sudah dicukupi ya. Asal mau berusaha. Tapi kalau malas-malasan ya wong nyatane yang berusaha kurang etis saja, misalnya orang-orang itu ada ya, maaf ini orang amen wis lagune ra iso, gitare ya ra iso, modal trung itu ada itu Pak, tiap hari harus ini tuh yang rumahnya madep sana mungkin. Itu padahal gagah ya. Terus nanti sampai pasar itu malah hasilnya so, mengguli kita mungkin. Tapi ya itu pilihan. Ya. Namanya juga usaha ya, monggo enggak apa-apa. Karena kesadarannya sampai di situ. Maka kita optimalkan yang ada di bumi ini ya, maka kita harus ya dinamis seperti kemarin ya. Orang mukmin dinamis itu berbeda dengan yang duduk manis, termasuk dalam hal dunia pun ya. Maka kan sering saya analogikan, bapak atau ibu punya kios di pasar ya. Yang satu bar subuh ya, udah mandi, udah wangi, berangkat ke pasar buka kios. Tapi yang satu bangunnya jam 8. Wong nang pasare jam 3 wis buka. Jam 8 lagi tangi ya bubar peteng. Rezekine beda. Maka yang kalau dalam sejarah Nabi mengatakan pagi hari itu ada malaikat berkah, itu malaikat berkah itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Ya, pagi-pagi sudah bersih, sudah ini kan gitu. Dan kita kerja itu sebenarnya kan menolong orang saja. Kalau saya kerja itu enggak mikir duit jadi. Jadi mau buka lawang nanti ada orang, Pak, saya ini kalau nyepeda ke Jatisono itu masuk angin, saya titip nggih, pun monggo. Misal gitu. Ada orang lewat haus. Punya aqua, punya. Jadi orang arep duwite. Nek entuk duwite iki efek samping gitu. Ya. Jadi masalah ini ya, penghidupan itu panjenengan harus punya apa? Punya ilmu memindahkan rekening orang ke rekening jenengan. Ya. Harus punya ilmu. Bukan ngapusi loh ya iki, maksudnya punya rekening itu memindahkan rekening orang itu panjenengan punya keahlian apa itu, terus memberikan jasa, itu kan rekening orang pindah ke jenengan. Ora dipahami apa ngapusi rekening uang nanti pindah, itu bukan ya lah. Iya, Surat Rum ayat 1 ya, ini peringatan bagi orang yang tidak membuat sebab yang baik ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudhi kohum ba'dol ladzi amilu la'alahum yarjiun. Telah tampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia, agar dia rasakan pada mereka setengah apa yang mereka lakukan, semoga mereka kembali. Ini peringatan ya. Ya, jadi doharo itu kan dohir itu kan nampak, fasad itu kerusakan bilbari ya, di dalam daratan, wal bahri itu lautan. Kalau daratan dirusak, lautan dirusak, kan akhirnya manusia sendiri yang rugi kan begitu. Ini peringatan, maka jangan sampai ya. Maka di dalam gending apa itu kan titipannya anak putu ya, hutan dan lain sebagainya kan titipannya anak putu. Kalau tidak salah begitu ya. Memang betul, bukan warisan kita ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena memang ya di dunia ini kan juga Allah memberikan program yang istilahnya juga ada hukum semesta ya. Kalau hukum semesta itu ya berlaku pada siapapun. Ya, terlepas dari apapun nama yang diberikan pada hukum alam atau sunatullah yang satu ini,
ada satu hal pasti, yaitu bahwa hukum ini berlaku di mana saja, terhadap siapa saja dan kapan saja. Jadi program Allah itu yang namanya sebab akibat itu berlaku untuk siapa saja, di mana saja. Karena memang ya segala sesuatunya itu kan ada pergerakan ya, getaran, tidak ada yang diam, semua yang di alam semesta ini. Jadi, dan dalam hidup ini kan juga berlaku sifat dalam kebaikan, supaya kita itu juga ngerti yang baik, yang buruk. Ya, karena ada baik dan buruk itu kan dibandingkan. Oh, kalau saya ini marah-marah itu ternyata tidak nyaman. Kalau saya ini ya merendahkan orang lain tidak nyaman. Akhirnya belajar dari sini, aku tidak marah-marah, aku tidak merendahkan orang. Jadi akhirnya dia ingin sebab yang baik pada saat ini di sini ya. Karena ada aksi itu ada reaksi ya. Maka hidup ini ya sebetulnya mengalami siklus ya. Masing-masing itu ada irama kehidupan ini ya, sedih, gembira ya. Kemudian suka duka itu kan wajar ya. Jadi harus kita terima dua-duanya ya. Kalau nyanyian Kos Plus itu kan bahagia dan derita itu kan ya. Ku alami, pernah ku alami kan begitu. Bahagia dan derita terjadi, datang pergi lagi. Nah itu maksudnya gitu. Jadi kalau bahagia, derita, ya itu memang siklus. Tidak bisa lepas, itu program Allah. Maka yang namanya orang itu senang terus, suka terus itu ya tidak mungkin. Atau sedih terus tidak mungkin. Tapi kita harus ingat ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama ya kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ayatnya tidak ada bersama kemudahan ada kesulitan, tapi ayatnya berbunyi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu loh kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Jadi kita kalau kondisi ada masalah, ada apa ya itu memang ya kita terima aja. Maka hukum ini netral dan bekerja sempurna terhadap kita. Jadi tidak peduli apakah kita tahu atau tidak tahu, menerima atau menolaknya, suka atau tidak suka. Ya, ini bekerja mekanismenya ini ya pasti. Jadi buah realitas yang akan dipetik sesuai dengan benih pikiran yang ditabur di ladang subur pikiran bawah sadar kita. Jadi tadi memang harus fokus di sini saat ini bahwa kita ini ya berbuat, berkata yang punya akibat yang baik. Itu namanya kita meninggikan atau menerbangkan jiwa kita. Kalau mata kolbu sudah terbuka, mata rohani sudah terbuka, ya, mata jiwa sudah terbuka, bisa naik ke atas terbang. Itu namanya kita sudah menabur benih kebaikan dan kita akan menuai buah kebahagiaan. Tapi kebalikannya, kalau kita menabur benih kejahatan, kita akan menuai buah penderitaan. Itu adalah hukum Allah, hukum Tuhan. Maka biasanya ada bertanya, ya, kalau ada peristiwa-peristiwa yang ya tidak menyenangkan sampai korban dan sebagainya itu ya mungkin ya itu sebagai kisos atau balasan. Kalau orang lain mengatakan karma dari kehidupan masa lampau juga bisa. Maka kita harus saat ini di sini sekarang ya membuat supaya kita ini berlaku baik sehingga nanti selanjutnya itu baik semua. Tapi kalau kita berbuat buruk jahat, akhirnya kita nanti hutang karma, hutang jiwa, dan nanti hidup selanjutnya akan kita terima. Akhirnya apa? Penderitaan. Maka kalau kita menabur benih kebaikan, kita akan menuai buah kebahagiaan. Begitu sebaliknya. Jika kita menabur benih pikiran positif, kita akan menuai berbagai kejadian dan pengalaman positif. Jika kita menabur benih pikiran negatif, kita akan menuai berbagai kejadian dan pengalaman negatif. Pengalaman itu sangat penting. Pengalaman itu guru yang paling baik ya. Maka kita itu dalam beragama harus mengalami ya.
Kalau saya menyampaikan itu saya sudah riset mengalami, bukan hanya baca kemudian teori atau informasi, ya sudah mengalami. Ya, karena pengalaman itu ya saya contohkan nabi-nabi dulu itu kebanyakan mengalami dulu baru menyampaikan. Seperti Nabi Muhammad di Gua Hira mencari Tuhan, Nabi Ibrahim ya melihat semesta, ya. Kemudian Nabi Yusuf ya seperti itu untuk mengalami dulu. Nah, dengan pemahaman ini ya, jika ada hal yang negatif yang terjadi dalam hidup, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jadi harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Sebab apa? Ya, keadaan saat ini itu adalah undangan kita. Ibarat kita mengundang tamu, ya, tamunya datang, kemudian kita menolak. Nah ini, ya apapun kita terima harusnya gitu. Tanggung jawab itu loh. Kalau bahasa lain tuh gentleman, jadi punya tanggung jawab. Berbuat harus tanggung jawab, jangan lempar batu sembunyi tangan. Ya, karena kita sering tergoda menyalahkan segala sesuatu itu di luar diri kita atas kemalangan yang kita alami. Misalnya ya dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan iklim, ya. Kemudian menyalahkan pemerintah, bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Nah, dengan pola pikir seperti ini sebenarnya kita telah menempatkan diri kita sebagai korban kalau kita berpikir seperti itu tadi, ya. Maka kita katakan pada diri sendiri, saya bertanggung jawab 100% atas segala sesuatu yang saya alami, yang saya jalani, yang saya rasakan dan miliki dalam hidup ini, ya. Sayalah yang menjadi penyebabnya. Dan saya bisa mengubah kondisi ini dengan keyakinan dan memohon bantuan kekuatan dari Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kenapa demikian? Kok diri kita sendiri? Ayatnya memang ada, surat 4 ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apapun ya yang menimpa kamu dari kebaikan adalah dari Allah, dan apapun kejahatan atau keburukan yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri. Kami mengutus engkau selaku rasul untuk manusia dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ayatnya jelas. Jangan Allah dikambing hitamkan, ya. Maka itu kalau ada artis cerai katanya, wah ini kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, cerai kok kehendak Allah. Cerai itu ya kehendakmu kan begitu. Jangan Allah disalah-salahkan. Ayatnya jelas, ya. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Tapi wa ma asobaka min sayyi'ah itu famin nafsika, dari jiwamu, dari dirimu. Maka jika ingin mengubah akibat, tidak ada cara lain kecuali mengubah sebabnya, yaitu cara kita berpikir, bersikap, bertutur kata dan bertindak. Nah, Bapak yang saya hormati, berpikir, bersikap, berbicara dan bertindak positif, ya. Itu kan kalau lawan dengki itu penyayang, ya. Lawan sombong itu rendah hati, lawan angan-angan itu dengan tawakal, lawan ingkar dengan taat. Nah, di sini ya negatif, di sini adalah positif. Maka kita yang sudah mendapatkan pencerahan harus kita merubah mindset kita, ya. Kalau kita masih dengki ya harusnya kita penyayang pada orang lain. Kalau kita masih sombong ya, masih menyombongkan ya hartanya, menyombongkan kemewahannya, bahkan menyombongkan anaknya, ya kita menjadi sekarang rendah hati saja. Karena yang berhak takabur itu hanya Allah. Al-mutakabir. Kalau manusia itu tidak berhak untuk sombong. Kalau kita berangan-angan, tidak usah berangan-angan, ya kita ada suatu tawakal. Tawakal itu kalau kita punya masalah memikirkan tidak bisa dipikirkan, yaitu tawakal pada Allah, pasrahkan pada Allah. Ya Allah, ini yang membuat masalah ini dalam hidup ini, ya dari Engkau saya juga selesaikan dengan pertolongan Engkau, kan gitu. Kalau ingkar itu lawannya taat. Nah,
Lawan dengki penyayang ini selalu ingin menambah sahabat, menyayangi orang lain, bersabar atas serangan negatif, senang atas kesuksesan orang lain. Nah, ini ya baik ini, tapi biasanya orang kan ya kalau orang lain sukses itu malah iri. Nah, itu yang kesadaran rendah. Maka kita dalam meniti ke dalam diri, dalam kita terbang ke dalam ini adalah untuk meningkatkan diri kita supaya mendapat pencerahan yang lebih baik, ya. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Kalau kita sudah menyayangi orang lain sama dengan diri kita sendiri, ya itu memang ya harusnya kita menyadari setiap kita itu dari makhluk rohani, sama asalnya dari diri yang satu, min nafsin wahidah. Kemudian kalau kita ada ya namanya orang itu kadang kan ada serangan negatif, itu maksudnya ya kita harus bersabar. Kalau ada kawan yang sukses, sahabat yang sukses, itu kita juga harus ikut senang, jangan malah kita mencari-cari. Wah, kayak mobilnya anyar, alah paling kreditan. Nah, ini namanya kan suudon itu. Ya kalau mobilnya anyar alhamdulillah, nanti bisa nih melu kan gitu aja. Ya, itu namanya mindset yang baik. Lawan sombong dengan rendah hati. Ya, ambil pelajaran dari siapa saja. Ya, siapa saja itu menjadi pelajaran. Ya, bisa diambil pelajaran. Dan guru kita itu bukan guru di kelas dan di mana saja itu. Ya, bahkan copet itu menjadi guru. Oh, saya kok kecopetan ya. Tak kandung ini ngetengen kok kecopetan ya. Padahal mau sing disinggal-singgal sing kiwa. Oh, berarti ilmune copet kuwi anggere arep nyopet sing tengen kuwi sing diurak-urak sing kiwa gitu. Oh, berarti ilmune copet iki ning kono kuwi ya. Dadi nek jenengan disinggal-singgal kon kiwa, awas sing tengen, hati-hati gitu. Ilmu copet kan begitu ya. Maka tundukkan semua dengan belajar. Pakai baju kepribadian sendiri ya. Seperti baju pribadi maksudnya kemarin kan libasut takwa itu ya. Surat Arab 26. Jadi baju takwa itu ya kesabaran, kearifan, ketundukan, kepatuhan, yaitu sebaik-baik baju atau pakaian. Nah, lawan angan-angan dengan tawakal. Satu, kebergantungan hanya kepada Allah. Jangan lemah dan bersedih hati. Kita harus optimis, ya. Seberangi jembatan jika sudah tiba, menyadari takdir selalu diberi yang terbaiknya. Kita sadari takdir yang terbaik dari Allah. Allah itu sebenarnya memberikan pada kita itu yang terbaik. Lawan ingkar dengan taat, ya. Jadikan ilmu sebagai bahan bakar pekerti. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, peningkatan ilmu, apalagi yang sudah titel dan sebagainya. Itu ilmu itu yang berkah itu satu, dia itu ilmunya itu bisa menambah baik budi pekertinya. Kemudian yang kedua itu ilmunya ini bisa menambah dekatnya dengan Allah. Kalau dua ini dilanggar, walaupun sarjana alam gaib atau magister alam gaib misalnya, tapi ya korupsi, ngapusi, bahkan suka kawin cerai ataupun anaknya terlantar dan sebagainya, itu percuma ya. Jadi intinya ilmu kita ini memperbaiki diri kita, akhlaknya lebih baik. Yang kedua, lebih dekat dengan Allah atau tidak. Itu parameternya ya, ilmu yang berkah. Kejar hidayah dengan takut maksiat. Jangan menantang datangnya nasib buruk. Terima standar yang telah ditetapkan ya. Kemudian berpikir, bersikap, berbicara dan tidak produktif. Lawan malas dengan rajin, lawan egois dengan berbagi, lawan cepat puas dengan cita-cita, lawan putus asa dengan ikhtiar ya. Kemudian lawan malas dengan rajin ini setelah yang satu kerjakan, yang lain juga dikerjakan. Malu karena tidak punya kesibukan. Jadilah hari sebagai hari paling sibuk. Kemarin telah pergi dan besok belum datang. Sambut penghidupan yang pasti dengan tetesan keringat. Ini maksudnya kita dinamis. Jadi orang yang di surga, di jannah itu bukan leha-leha
Ya apa itu nganggur itu tidak. Jadi dia itu senang dalam kesibukan, bahagia dalam kesibukan, itu analoginya ataupun simboliknya seperti itu. Jadi selalu mensejarahkan, atau kalau orang Jawa itu ya memayu hayuning bawono. Bumi yang sudah cantik ini kita percantik ya. Kemudian kampung yang sudah cantik ini kita percantik. Kemudian akhlak-akhlak budi pekerti yang sudah bagus ini diperbagus, itu namanya memayu hayuning bawono. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ya ini kata-kata bijak juga, lawan cepat puas dengan cita-cita. Raih bintang dengan optimis, tidak tergesa melihat nasib. Saat diuji, saat mulai ujian itu dengan baik. Paham atas kesalahan yang tak terhindarkan, tetapi besok harus lebih baik. Intinya lebih baik. Ya, kalau putus asa, ya ini jangan larut dalam kesedihan, tapi mensyukuri kelebihan. Kemudian mengganti kekhawatiran dengan memulai kerja kecil. Ya. Tanamlah buah, walaupun besok itu kiamat, itu juga simbolik. Ya. Berpikir, bersikap, berbicara, bertindak yang kontributif. Lawan tamak dengan saja, dengan sederhana. Lawan pelit dengan pemurah. Lawan kebiasaan merusak dengan memelihara. Lawan riak dengan terbang rendah. Tapi maksudnya yang riak itu, yang pamer itu kita rendahkan, jangan sampai kita ataskan. Tapi yang terbang tinggi, yang baik-baik, yang positif. Nah, ini lawan tamak, lawan pelit, ya, lawan kebiasaan merusak dengan memelihara, lawan riak dengan terbang tadi, ya. Jadi Islam itu hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok, dan masing-masing orang memperoleh derajat atau seimbang dengan apa yang dikerjakan. Ini dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 132. Ini tadi sudah dibaca. Sekarang yang terakhir, ya, untuk terbang ke dalam itu kita harus mengenal tingkatan jiwa. Jadi manusia itu ada 7 tahapan atau tingkatan menurut Al-Quran. Yang satu, amarah, yaitu cenderung berbuat yang buruk. Ya, itu masih amarah itu di dalam surat 12 ya. Surat Yusuf ya 12 itu kan, wama ya, ubri'u nafsi inna nafsal amaratum bisu'i ilama rohima robbi inna robbi ghafurur rahim, ya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu amarah tadi ya menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, kebalikannya itu. Lantas yang kedua itu lawamah, itu masih bisa menyadari ya, kadang taat tapi kadang kumat ya. Itu kan dalam surat Qiyamah ayat 2 itu kan, wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jadi sudah menyesal ya. Kemudian yang ketiga ya, jiwanya sudah mulhimah, yaitu cenderung mengikuti kebaikan tapi belum mendapatkan ketenangan ya. Sudah berbuat baik tapi belum mendapat ketenangan karena belum istiqomah ya. Jadi istilahnya kan di dalam surat Asy-Syam surat ke-91 itu kan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhama wujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan, mendapat ilham jiwa yang demi jiwa yang penyempurnaan tadi mendapatkan yaitu ilham, takwa dan wujur. Lantas ya 5 itu ya rofiyah, yaitu jiwa yang selalu ridho atas ketentuan Allah, ketetapan Allah. Jadi sudah ridho ya, itu kan dalam surat Fajr ya, ayat 27 sampai akhir itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati.
Hai jiwa yang mutmainah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam hambaku dan masuklah kepada jannahku. Lantas yang keenam sudah mardiyah, yaitu jiwa yang telah diridhoi Allah karena selalu ridho dalam hidupnya. Sudah Allah ridho dan dia juga ridho. Ini kan dalam surah Al-Maidah ayat 119 ya, ini ada kata-kata yaitu radhiyallahu anhum wa radu'an dalikal fauzul adzim. Nah, jadi Allah ridha ya, terhadapnya dan mereka juga ridho, dan itu adalah fauzul adzim, itu keberuntungan yang besar. Kemudian yang ketujuh adalah kamilah, yaitu jiwa yang tertinggi sempurna dalam diri setiap hamba karena telah melewati 6 tahapan tadi. Jadi sudah kamilah itu kan sempurna artinya ya. Maka ada insan kamil kan begitu ya. Jadi itu sudah itu qad aflaha man zakka tadi, karena sudah sempurna, sudah melewati amarah, sudah melewati lawamah ya, sudah melewati apa itu mulhimah, mutmainah ya, sudah mardiyah, dan akhirnya tadi sudah kamilah atau sempurna. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, ya kita pantau saudara-saudara kita yang kena musibah. Barangkali nanti mungkin ada aktivitas untuk membantu ya, seberapapun kita harus membantu sekuat kita, semampu kita. Kalau tidak mampu tidak masalah. Demikian pada malam hari ini, semoga semua diridhoi Allah Ta'ala, yahdilahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.